bagaimana sih? Mbak, lihat-lihat dong Mbak, gimana sih HP saya? Sorry banget mas, saya duluan ya mas. Jangan tinggalin saya Mbak. Emang saya yang salah Mbak. Nggak apa-apa HP saya hancur juga Mbak. Nggak masalah Mbak. Ya ampun cakep banget Tuhan. Apakah ini namanya semesta menemukan jodohku? Sana atau sana ya? Sepertinya mata angin menjawab. Aku harus ke sana. Guys. Ya, lu kenapa sih lu lari-larian semangat banget kenapa? Hari ini adalah hari yang unpredictable buat gua. Hari yang bener-bener gua gak pernah mengalami ini. Sumpah tadi gua ketemu cewek cantik banget. Cakep banget. Cakep banget, saking cantiknya. Piring cantik minder. Kamu emang kenapa sih kan kamu ketemu aku tiap hari juga ketemu. Emang apa sih? Min, urus dulu Min. Enggak, sebentar gini. Orang udah tahu bukan Emang dia. cakep banget. Cakep banget Pak. Mungkin dia tuh nggak cakep-cakep banget, Sel. Dia biasa aja, cuman karena temen lu aja yang jelek-jelek. Mohon maaf ya Pak. Kalau Gua bukan temennya. Gua bukan temennya. Enggak. Bapak temen saya kan? bukan. Bukan. Kalau gua temen gua cakep-cakep ngelihat cewek cantik ya biasa buat gua. Karena temen gua udah cakep-cakep. Nah, lu ngelihat cewek cantik kaget karena temen lu rusak-rusak. Siapa sih cewek? Lu siapa sih maksudnya dari cewek cantik mau ngapain? Siapa? Jadi guys, menurut informasi dari intelijen Zimbabwe, waduh, dia bilang sama gua katanya si wanita ini adalah seorang mahasiswi kedokteran. Oh iya benar. Kemarin yang punya yayasan bilang akan ada mahasiswi kedokteran yang akan magang di sini. Tapi kalau ngomong kedokteran, gue juga dulu tuh cita-cita pengen jadi dokter. Emang kenapa Pak? Gue pengen jadi dokter, tapi temen gue yang jadi dokter aja dia nggak bisa menyembuhkan hatinya di saat dia patah hati. Makanya gue memilih jadi perawat. Kalaupun gue patah hati, gue masih bisa merawat hati gue dengan kepingan cinta yang tersisa. Bagus sih. Min, Ya. lu tahu apa? Apa? Gue tadi baca bahan ini. Gue baca di bahan ini. Jadi kamu tuh kegoda mau ada mahasiswa kedokteran. Lu juga? Iya, aku juga. Siapa tahu kan dia temen-temennya cowok-cowok, makanya aku dandan gini. Waduh. Din, kalau dandan nih kayak gini merahnya jelas. Lu merahnya tebel banget, apa cetebok lu? Lu merahnya tebel banget. Belakon. Ini 12. Kalau kalian bakalan kegoda, kalau aku sih enggak. Aku tetap Marcel. Pokoknya Ade tenang aja sama abang ya. Abang itu bakal sedia 1 kali 24 jam ya. Abang jagain Ade kan? Iya dong. Nah ini salah satu klinik di mana nanti tempat Ade tuh bakalan berkembang biak. Berkembang biak. Bakalan apa namanya? Magang, koas. Bang Biak lu Gitu. sagu lu. Bang Terus Biak. hati-hati nih, ini di sebelahku bertiga ini mereka orang susah, suka minjem duit sama orang kaya. Oh gitu. Iya, jadi kudu Kayak kita hati-hati. gitu ya, kayak Iya. minyak ke kita Kamu gitu. manggil dia tadi apa abang? Iya. Bukan abang. Ece. Jangan bikin saya jadi pasarannya turun dong. Ya lu juga gak boleh ngomong gitu dong. Kenalin dia kan di sini mau magang. Jangan Kenalin dulu. yang baik-baik. Kan saya kayak tour guide ngajarin mereka dulu. guide. Iya itu. Turgen. Udah mau nih manggil-manggil lu, abang lu jangan malu-maluin gue dong. Iya maaf nih gitu, makanya aku udah kasih tahu dulu ini tempatnya apa, ini siapa gitu. Satpam itu tegak. Iya. Mana ada satpam gini. Iya gitu, pokoknya begitu. Pokoknya kalau ada apapun, abang yang selalu ada buat Neng. Ini Ya. Ya buat siapa namanya? mahal ini. Mahal ini murah itu. Mahal ini, murah itu. Murah itu. Mahal Orang ini. Jepang, Pak. Orang Jepang nih berarti. Bukan dong. Murah itu. Masa murah itu murah dong gue gimana? Ya, ini kan mahal, ini murah. Kan Kenalin dulu ini. Ya selamat datang Mahal ini di Klinik Tandean. Jadi di sini kita menerima semua pasien. Jadi emang teman-teman dari kedokteran itu bisa ngebantu kita di sini. Selamat bergabung bersama kita. Iya, terima
Terima kasih. Saya kenalin ini Marcel, supir ambulan. Supir ambulan. Iya, nah ini Mimin ambulannya. Bukan. Bukan, Mbak. Ambulan kan di sana, Pak. Iya. Gak mungkin ada di sini. Gak mungkin ambulan bawa sapu. Aku tuh mau cari dokter Boyka, ada ya? Si Boy. Si Boy, dokter Boy. Boy. Orang tua, bye boy. Oh, dokter Boyka memang praktek di sini. Nanti dia datang. Siap-siap aja. Kalau ada yang datang gini, makan kelapa, dibawa ke Bandung. Kamu siapa? Jangan Badung. Nah, itu dokter Boyka ya. Ya. Pokoknya nanti yang datang bawa pakai pantun itu udah pasti dokter Boyka. Oh gitu. Dokter Boko mau lebih kumis itu. Dokter Boyka. Dokter Boyka dia malah ngapalin pantun. Oh, dulu keluar. Si Anwar. Sakit banget itu. Hai. Halo, kita belum kenalan, namanya siapa? Aku Denny, aku di sini perawat. Perawat. Berarti nanti bantu-bantuin aku juga ya? Iya, aku bantuin kamu. Satu hal yang aku akan bantu kamu untuk bahagia. Makan nasi. Beli peniti. Di klinik ngapain sih ngerayu-rayu? Kamu kan udah punya istri kamu lagi bunting lagi. Aduh, Dok, jangan jaya sama koas-koas deh. Dok, Nanti nggak ada mau koas-koas kerja di sini. Kenalin siapa namanya? Oh ya dok, aku Mahalini. Jadi aku di sini. Dia takut lupa. Kenal nggak boleh gitu sama dokter? Oh iya maaf dok. Aku namanya Mahalini dok. Iya. Jadi di sini aku mahasiswa koas mau belajar tentang kanker serviks. Ah iya dok, namanya Mahalini. Lebih lengkapnya Mahalini Widianto. Dok. Emang kenapa? Cepet abad jerobote lu, orang pak angkot lu. Dokter keren bajunya, coba kita baca. Menurut analisa kedokteran bahwa sesungguhnya sendi manusia ada 350 sendi. Iya. Tapi dari sekian banyak sendi, ada satu sendi yang paling menyakitkan yaitu sendirian. Ya dok, ini dok biar lebih ngerti. Ya. Kamu kan mau belajar tentang kanker serviks. Ya. Nah kita panggil Praga dok. Oke, kita panggil Praga supaya kamu ngerti Coba ya. Praga masuk. Praga. Nah, Kamu sebelah sini Silakan dong masuk. Praga. Neng. Kamu tahu nggak sih Marcel? Kenapa? Bedanya Nah, ini tanda ini bagus sama ini. kamu apa? Abang Apa bedanya? Kalau tanda ini kan untuk kanker serviks. Ya, Kalau ini untuk kamu. kamu dihianati begitu masih juga doyan sama Marcel. Pasti dipelet dan diguna-guna. Habis gini lagi mau sama saya, Pak. Aduh. Nggak ada lagi dong. Dia ini mau, tapi katanya jadi istri keberapa? Ya 7 lah. Banyak amat. Itu istri apa kunci kontrakan? Dok ini gimana kanker serviks dok? Nih Gimana ya, nih, Dok? Gimana, jadi Mahalini nih, ini adalah gambar, kamu tahu kan? Ini adalah gambar rahim, ya. Ini rahim Rikanya mana dok? Woi. Uterus rahim, ya. Uterus rahim. Nah, ini adalah indung telur, ini adalah saluran telur. Nah, serviks ini di sini kalau kanker rahim ini stadium awal, stadium 1, dia masih di sini saja. Ya. Oke. Kalau dia naik lagi stadium 2, dia naik ke seluruh rahim atau ke vagina bagian bawah sedikit. Oke. Ya. Stadium 3 dia sudah ke mana-mana tuh. Dan stadium 4 udah jauh, bisa ke kandung kencing, bisa ke otak, bisa ke mana. Nah, makanya harusnya ya Mahalini ya, orang itu ketahuan dengan deteksi dini pada kondisi masih awal. Karena kalau sudah lanjut sudah nggak bisa diapa-apain. Makanya harus dilakukan pemeriksaan seperti pap smear, IVA test juga bisa ya dengan menaruh asam laktat 2-5% nanti dengan spekulum kita bisa lihat oh ini putih berarti ada ke arah sana. Jadi untuk memastikannya biasanya diambil jaringannya dilihat apakah ini sel kanker atau bukan. Dok kalau pengen tahu nih dok, itu penyebabnya apa ya dok? Nah, penyebabnya makanya tadi saya katakan bahwa kita bisa melakukan vaksinasi
3 kali dalam 6 bulan ya. Seumur hidup lagi itu. Tidak usah di booster lagi ya. Itu namanya vaksin HPV. Oleh karena itu 90% ketika diambil nih, misalnya kemudian diperiksa virusnya, ternyata virusnya adalah human papilloma virus. Kalau yang satu kan kalau untuk corona ada, ini HPV, human papilloma virus, khususnya tipe 16 dan 18. Jadi virus satu macam-macam tuh sampai 50 sampai berapa, tapi yang menyebabkan kanker yang tipe 16 dan 18 itu bisa divaksin. Jadi kalau kita sudah divaksin, mungkin masih bisa kena sama seperti pada COVID juga, tapi nggak parah-parah banget, nggak sampai menjalar kemana-mana dan masih bisa ketolong. Iya. Gitu. Nah itu gejalanya biasanya kita ngerasain kayak kalau gejala awal itu apa dok yang perlu kita? Nggak ada gejala. Keputihan, Keputihan ada. Atau gatel gitu Keputihan dok? atau berlebih apa? kali ya dok, karena kan kalau keputihan udah biasa. Gitu. Kalau keputihan berlebih juga nggak ada, ijo juga kadang-kadang nggak ada. Ya. Jadi sekali lagi deteksi dini dari kanker serviks hanya melalui deteksi dini. Kalau sudah sampai berdarah, kalau sudah sampai keluar nanah, sudah nyeri, sudah bengkak-bengkak kelenjar getah beningnya di sini ya, bengkak di sini, itu sudah menyebar kemana-mana dan biasanya kemungkinan sembuhnya sekitar 16% saja. Tapi dok ya kalau misalnya kita nih perempuan gitu kan dok merasakan kayak udah pernah berhubungan seksual, apalagi kalau yang sudah menikah atau mungkin resikonya lebih tinggi kalau yang udah punya anak di usia muda. Makanya saya mengatakan nih, kamu mahal ini, kamu mahasiswa, jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Aduh. Ya, karena melakukan hubungan seks sebelum menikah ataupun berganti-ganti pasangan, itu akan menularkan virus HPV. Kemudian punya anak jangan lebih dari 3 orang. Ketika punya anak lebih dari 4 orang, serviksnya ini menjadi lebih lemah dan menjadi mudah terinfeksi oleh virus HPV. Tapi kalau sesar? Jangan merokok. Kalau sesar dok? Bukan sesar atau tidak sesar, tapi resiko kehamilannya itu yang membuat kondisi daripada serviknya menjadi lemah. Gitu. Dok, kalau ini pada gambar ini stadium berapa dok? Kalau di sini stadium 3, stadium 2, 3 lah. Karena dia sudah menjalar ke yang tempat-tempat yang lain. Nah dok, kalau yang udah kena kanker serviks, apakah masih bisa memiliki keturunan? Masih bisa, sepanjang kanker serviknya itu dalam kondisi yang dini. Jadi dokter sudah operasi dulu atau sudah didinginkan, ada beberapa macam pengobatannya. Didinginkan, diambil, kemudian ditembak ya dengan itu dipotong, masih bisa hamil. Nah dokter, pertanyaan terakhir dari saya dokter. Jadi dia begini-begini mulu. Bukan marah, dia emang begitu. Untuk vaksin, di umur berapakah yang paling dini kita 9 sampai 55 tahun. Jadi 9 tahun? 9 tahun sebelum mens pun sudah boleh divaksin. Adik-adik Sampai aku semuanya udah vaksin sih. Setuju. Alhamdulillah. Karena lebih Sampai baik kita vaksin 55 tahun. daripada 55 juga itu 3 kali ya. Dalam 3 kali itu sampai umur 55 tahun. Betul, 9 sampai 55. Itu udah 3 kali. Cukup seumur Cukup. hidup. Nah, berarti yang paling penting adalah pemeriksaan dini. Pemeriksaan Nah, dini. kenapa pemeriksaan dini itu penting? Sampai ada lagunya. Pemeriksaan dini. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.